kita nyanyikan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila pesan negara, rayakan dimaksud sekolah, tiga bidang satu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berharap mulia berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Yuk, kita hari ini pembelajaran mata pelajaran apa, anak? Pendidikan Pancasila. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang macam-macam norma dan bagaimanakah penerapannya di masyarakat. Di lingkungan kita mengenal ada berapa, anak? Ada 3. Lingkungan mana? Kelompok gunung? Lingkungan mana dulu yang terdekat dengan kalian dulu? Sebelumnya rumah. Ya kan? Rumah. Setelah di rumah di sekolah. Setelah di sekolah di masyarakat. Ya, kita bisa menerapkan nanti setelah kalian mempelajari norma-norma, kalian bisa menerapkannya di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, yang nantinya pastinya akan ada selain sikap yang sesuai dengan norma, kalian pasti sering melihat bentuk-bentuk pelanggarannya dan sanksinya dari norma-norma tersebut. Dari kali ini kita lanjutkan ke materi dari norma-norma. Norma, ya kan? Bentar ya. Norma, pengertian dari norma. Norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Ya, norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Norma biasanya yang melanggar norma akan diberikan apa saja? Sanksi atau hukuman, terutama norma yang berkaitan dengan pemerintah, norma hukumnya. Pastinya ada sanksi dan hukuman. Nanti kita pelajari satu-satu. Sanksi dari diri sendiri, ya kan, akan memberikan efek jera atau penyesalan, merasa bersalah pada diri kita, ya kan. Sanksi berupa sanksi adat, sanksi sosial, denda, teguran, hukuman penjara dari penegak hukum. Dari siapa? Polisi dulu, terakhir di apa? Dia balik di langsung di penjara, ya kan? Sebelumnya di sidang dulu. Diurusi sama siapa? Penegak, hakim, jaksa, ya kan? Nah, kemudian setelah itu disidangkan, baru kemudian diputuskan oleh hakim berapa hukuman. Itu untuk kriminalitas, ya kan? Lanjut. Macam-macam norma. Norma itu ada berapa?
sedih, ya kan? Gelisah, malu, takut, dan menyesal. Dari papan tulis yang kalian dari slide ini, kalian bisa perhatikan contoh-contoh gambar sikap sesuai norma kesusilaan. Dari yang pertama, maaf ya, agak tertutup. Ya, kurang geser. Ya, menyeberangkan orang tua atau yang sudah renta di jalan raya itu termasuk norma kesusilaan. Sering kita perhatikan ya di jalan raya kadang ada mbah-mbah ya sudah jalannya agak kesulitan dibantu dibawakan barang belanjaannya sambil disabrang. Tuh. Yang kedua, contohnya ada teman atau tetangga kita yang difabel. Difabel itu apa? Mempunyai kekurangan bagian tubuh, mungkin kakinya dibuat berjalan agak kesulitan, mungkin tangannya tidak lengkap, kakinya tidak lengkap, mungkin matanya juga tidak jelas yang satu, kan? Ya, mungkin pendengarannya agak berkurang satu, dibantu. Karena dia kesulitan mungkin jalannya agak menanjak, dibantu untuk mendorong ya, kemudian dibantu berjalan untuk orang tua yang sudah renta. Itu termasuk norma kesusilaan. Yang ketiga, ini gambar apa? Orang berdiri berurutan mengantri, budaya antri itu termasuk norma kesusilaan. Ya, tujuannya apa? Supaya tidak mengurangi hak orang lain. Orang lain juga berhak untuk mendapatkan sesuatu bila dia sudah berdiri di lebih depan, ya kan? Ya. Yang ketiga, ada teman kalian yang mungkin jatuh, mungkin kalian berangkat sekolah, teman kalian naik sepeda jatuh. Sebagai teman yang mempunyai solidaritas tinggi, kesetia kawanan, ya kan, peduli dengan teman, temannya jatuh, dibantu berdiri, kemudian ditanyakan apakah ada luka apa enggak, ya kan, itu termasuk norma kesusilaan. Kemudian membudidayakan saling dengan bapak ibu guru, itu termasuk norma kesusilaan. Yang keenam, beri salam atau saling dengan orang tua kalian, mungkin mbah kalian, ya kan? Mbah kalian mungkin ibu bapak kalian, saudara bapak ibu kalian, tetangga, ya kan? Lanjut ke kedua, norma kesopanan atau adat. Norma yang bersumber pada aturan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya norma tersebut bersumber dari adat atau kebiasaan dari masyarakat setempat. Berarti dengan adanya kalimat seperti ini, adat istiadat atau norma kesopanan dari tiap daerah itu sama atau tidak? Kira-kira tidak sama, karena tiap daerah mempunyai aturan tersendiri, tidak sama. Mungkin di Pati bisa ini, di Jawa Barat sama-sama Pulau Jawa beda lagi. Mungkin di Surabaya sama-sama Pulau Jawa beda lagi, ya kan?
tiap daerah itu tidak sama, tergantung daerahnya masing-masing. Norma kesopanan dibuat agar tercipta pergaulan yang santun sehingga masyarakat hidup rukun dan damai. Ini contoh-contoh dari norma kesopanan. Contohnya apabila dari ibu ya, dan misalnya kalian berdiskusi bersama dengan teman kalian di rumah, di sekolah, sudah keluar dari lingkungan rumah, berarti kita menjaga kesopanan dengan cara apa? Duduk yang baik, kakinya tidak boleh naik di kursi, karena itu termasuk norma kesopanan. Kemudian memberi salam hampir sama ya dengan norma kesusilaan ya. Kemudian masuk ke rumah orang lain dengan cara mengetuk pintu terlebih dahulu. Kenapa harus seperti itu? Kenapa? Coba. Kenapa kita kalau bertamu ke rumah orang lain, kita diharapkan memberi salam dan mengetuk pintu terlebih dahulu? Kenapa? Menjaga kesopanan dan mungkin yang di dalam rumah ibunya biasanya kalau keluar rumah pakai hijab di dalam rumah karena merasa yang di dalam rumah suami dan anak-anaknya sendiri hijabnya dilepas, itu kan termasuk privasi, ya kan? Termasuk aurat. Dan misalnya kalian bertamu ke rumah teman kalian pas saat momennya seperti itu, ibunya tidak pakai hijab, itu termasuk melanggar norma kesopanan, ya kan? Sudah tidak mengetuk pintu dulu, ya kan? Langsung masuk, ibunya tidak pakai hijab, ya, itu sudah melanggar norma kesopanan. Yang keempat, bila lewat di depan orang yang lebih tua, kita harus membungkukkan badan, ya kan? Membungkukkan badan dan apa? Mengucapkan permisi, benar, permisi, ya kan? Kemudian agak kurang jelas ya. Apabila kalian naik angkutan umum, terutama bang yang pernah jalan-jalan keluar kota, naik bis atau kereta, ada orang tua yang dikhususkan diberikan tempat duduk itu yang orang mana? Orang yang apa saja? Orang hamil, ya kan? 1, 2. Yang sudah rentan. Kemudian apa Cak? Selain orang tua, selain orang hamil, siapa lagi? Orang yang lagi sakit. Terus lagi orang yang menggendong bayi. Terus kemudian orang yang kesusahan. Tadi loh, yang ada hubungannya dengan anak-anak, orang yang kaki 1, tangan 1, namanya apa? Disabel atau difabilitas, ya kan? Itu diutamakan. Masa kalian naik kereta, duduk, ada orang tua atau ibu hamil, mungkin ibu yang bawa anak bayi, ya kan? Naluri kita sebagai manusia, norma kesopanan kita dipakai
menuju kita untuk duduk. Lanjut ke norma hukum. Norma hukum adalah apa ya? Norma yang merupakan aturan tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga negara. Kalian itu warga negara mana? Indonesia. Biasanya disingkat dengan apa? WNI, ya kan? Warga negara Indonesia. Norma ini bersumber pada perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Ada aturan tertulisnya, bersifat memaksa. Kenapa bersifat memaksa? Karena kalau kita tidak melaksanakan atau melakukannya akan diberikan hukuman atau sanksi, mungkin juga denda, ya kan? Sanksi dapat berupa teguran dari kepolisian berupa tilang, denda, atau kurungan penjara. Itu norma hukum yang paling berat ya, di antara keempat tadi yang norma agama belum ya. Penegakan norma hukum dilakukan oleh petugas pemerintah baik dari kepolisian, kejaksaan, dan badan peradilan. Nah, lanjut. Ini contoh-contoh gambar sikap. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Yang kira-kira sesuai yang mana? Yang kira-kira keempat. Halo, ini namanya apa? Menyogok, ya, memberikan uang secara diam-diam benar. Bahasa hukumnya namanya gratifikasi, ya kan? Penyuapan itu termasuk pelanggaran hukum. Kemudian ini tawuran, bertengkar dengan orang lain sehingga orang tersebut bisa mungkin cacat permanen maupun non permanen. Permanen apa? Tidak bisa kembali seperti sedia kala, misalnya katanya ke lempar batu jadinya pecah, jadinya buta, itu permanen. Cacat permanen yang tidak bisa disembuhkan, tidak bisa kembali seperti sedia kala. Misalnya tangannya mungkin harus diamputasi, ya kan, dipotong, ya kan, busuk, tidak segera mendapatkan pertolongan, ya kan. Jadi hukumannya berupa penjara. Kemudian ini sebelum di penjara ada prosesnya, namanya apa? Sidang di pengadilan. Kemudian ini apa? Kok ada pengendara motor, bapak polisinya menuliskan surat tilang, berarti orang tersebut melakukan pelanggaran. Pelanggaran terhadap apa? Rambu-rambu lalu lintas. Kemudian kelengkapan diri. Kelengkapan diri pengendara motor itu apa? Helm. Kemudian identitas diri yang dibawa SIM, STNK, yang dipunyai orang yang sudah berumur 18 tahun ke atas, KTP, ya. Itu supaya nanti kalau di jalan yang namanya orang ya, nasibnya orang nggak tahu ya, di jalan mungkin kesenggol, jatuh di ya, jatuh ke aspal, mungkin terus ada di belakangnya ada mobil, ya kan. Nah, bisa terjadi. Nah, kalian misalnya kalau di jalan tidak bawa identitas diri, dinamakan apa? Kalau orangnya dikualikan sampai meninggal dunia, jadinya apa? NN, nonim, kan dia tidak bawa identitas diri, ya kan? Ya. Jadi kalau di jalan raya, Pak Ibu kalian tambahin ini nanti KTP loh Mbak, Pak, ya. Karena orang itu tidak tahu
sudah ada takdirnya. Kemudian pejalan kaki harus melewati dari sana hitam putih, ini namanya zebra cross, di tempat yang ditunjukkan atau tempat tertentu yang dinamakan zebra cross. Kemudian ini ganjil genap. Kalau di Kota Pati kita mungkin belum ada pelaksanaan nomor polisi ganjil genap. Itu baru dilaksanakan di kota-kota besar, contohnya di Jakarta, Surabaya. Kenapa dinamakan nomor ganjil genap? Karena pelaksanaannya saat tanggal tersebut yang boleh keluar di jalan raya motor atau mobil yang bernomor ganjil. Besoknya sesudah ganjil berarti besoknya genap. Kalau pas pelaksanaan yang boleh keluar mobil atau motor bernomor ganjil, tapi kok bapak ibumu nopolnya bernomor genap, otomatis motor atau mobil bapakmu ditilang, ya disemprit sama pak polisinya. Kemudian diberi apa? Surat tilang. Biasanya surat tilang itu kemudian ada, kita diharuskan meninggalkan identitas kita. Mau pilih yang mana? Bapak ibumu mungkin pilih STNK-nya yang ditinggal, mungkin pilih SIM-nya yang ditinggal. Kemudian lain hari biasanya diberi pemberitahuan untuk menebus, kalau namanya sidang, ngambil identitas yang diambil oleh bapak polisi atau polda. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke norma agama. Norma agama, norma yang merupakan aturan yang berasal dari Tuhan atau ajaran agama. Biasanya berisi perintah dan larangan sesuai ajaran agama yang mengatur hak dan kewajiban dari setiap pemeluk agama. Kemudian apabila melanggar akan mendapatkan apa? Kalau di kita yang beragama Islam mendapatkan hukuman nanti di akhirat. Kalau kita kita sebagai muslim dan muslimah, kewajiban kita sebagai umat beragama apa? Satu, melaksanakan ibadah atau sholat. Kedua, ngaji. Ketiga, aku tak daun, itu namanya kan? Puasa, benar, menjalankan puasa sunnah maupun puasa wajib atau puasa Ramadan, ya kan? Nah, itu kalau di agama kita, agama Islam. Mungkin kalau ada yang tahu di aturan agama di Kristen Protestan, Kristen Katolik dan Protestan. Kalau kalian di lingkungan kita sekarang ini, lingkungan Pati, Kabupaten Pati, mungkin sebagian besar beragama Islam. Kalian jarang melihat pemeluk agama lain, ya, selain Islam. Berarti selain mana? Agama apa saja? Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, Buddha. Kalau di sini di Pati, di Desa Munggarejo, kita jarang ditemukan yang beda agama, ya. Kalau kalian hidupnya di di desa lain kayak di Pati Lor, Pati Wetan, di daerah juga sih mungkin Merdojo, di Gabus, mungkin Pucak Wangi, ada pemeluk agama lain.
itu ada yang enggak. Adin, ini kok bukan? Enggak. Namanya apa? Orangnya itu namanya apa? Biasanya pakainya slogan ini. Biksu, benar. Biksu. Ya. Dia melaksanakannya di mana candi yang terkenal seluruh dunia? Candi Borobudur. Di mana itu Candi Borobudur posisinya? Magelang, Kabupaten Magelang ya. Kemudian ini yang di tengah nih, menganut agama Konghucu. Di mana itu beribadahnya? Lantai. Kalau di sini Pati namanya kampung apa? Kampung Cina. Disingkat apa biasanya? Yang keras gak apa-apa. Pati udah dijawab. Bener, Cina, kampungnya orang Cina. Namanya Pecinan. Tadi udah ada yang ngomong, pasti ada, ya kan? Pecinan. Kemudian ini, nah ini sudah tidak asing ya buat kalian ya. Nasi bersama, mungkin di rumah sama dengan ibunya, mungkin di musola, mungkin di masjid, di sekolah, ya di lingkungan RT waktu ada hajatan, mungkin ada yasin bersama, ya kan? Ini kalau ini kalian jarang lihat ini di mana nih? Umat apa nih di gereja? Umat apa dan apa? Kristen dan Katolik, ya kan? Kemudian ini yang di tengah, Bangai Konghucu, Hindu. Biasanya banyak dianut di Bali mana? Pulau Bali atau provinsi Bali. Ya. Lanjut, yang ini peta Indonesia dengan 6 pemuka agamanya, ya kan? Terima kasih ya. Dari sini ada yang bertanya tentang materi kita hari ini, norma macam-macamnya dan penerapannya di lingkungan kita. Mungkin kalau dari norma kesusilaan dan norma kesopanan ada kesulitan. Jadi ya, kalau norma hukum ada kaitannya dengan hati-hati loh sampai apa namanya? Lampunya mau merah, berarti kita harus, kalau pakai mobil berarti kita harus injak gas atau berarti kita harus mengurangi kecepatan supaya nanti di marka jalan lampu merah mobil kita atau motor kita siap-siap untuk berhenti. Kuatirnya apa kalau kita tidak mau mematuhi marka jalan lampu merah? Iya, terjadi kecelakaan. Ada yang sudah pernah lihat hal seperti itu? Gaya nyelonong istilahnya. Sudah merah tetapi masih tuh. Sudah jelas? Sudah jelas. Oke, kita langsung ke kegiatan kita hari ini ya. Kita kali ini kegiatan berkelompok dulu. Karena dulu Bu Hasi sudah bagikan kelompoknya, kita langsung berkelompok nanti. Kemudian kalian saling berdiskusi dengan teman kalian satu kelompok. Kalian bisa masukkan gambar-gambarnya sesuai dari norma. Apakah itu masuk ke norma hukum, norma kesusilaan, norma agama, atau norma kesopanan ya. Apakah masuk dari mulai kelompok belum mungkin silakan berdiri semua berkelompok, yang lain sambil
kalian sudah perhatikan di slide PPT tadi, kalian bisa ingat-ingat kira-kira apa yang bisa masuk ke. Silakan maju ke depan, saling berdiskusi. Yuk, silakan. Yuk. Beri waktu 8 menit ya. Berarti nanti sampai jarum panjang yang keempat kelompok umum harus kembali ke tempat duduknya. Nanti kita lihat berapa gambar yang mereka bisa masukkan ke kantong norma tersebut. Bantu kira-kira mana? Kira-kira yang bisa dimasukkan yang di mana? Yuk, bisa? Masih ada waktu 3 menit. Adakah yang masuk ke kantong sanksi atau pelanggaran? Mungkin ayo saling membantu, bekerja sama. Pasti bisa ya. Yuk, betul apa tidak? Kita lihat, masih ada waktu 1 menit. Ini ada waktu 1 menit. Kita hitung sampai 5. Kalau sudah angka 5 tidak boleh mengerjakan lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Yuk, silakan di sini dulu, berdiri dulu. Yang kelompok umum kita coba cek sama-sama ya. Masih sisa 1. Yang norma kesopanan 1. Betul Raca? 2, 3, 4. Kurang 1 ya? Kira-kira yang mana? Ya? Ini ya kan? Harusnya dimasukkan di sini. Kemudian norma hukum. Ini norma hukum berarti ini termasuk atau tidak? Halo, termasuk atau tidak? Ya coba kalian perbaikan. Oh iya termasuk karena di sebelah sisi kanan ada ganjarannya, ya kan? Kemudian norma agama. Tuh, ya. Ini masuknya di norma apa kan? Barunya norma apa guys? Norma kesopanan. Mana norma kesopanan? Kesopanan bukan norma. Ini loh yang atas norma kesusilaan. Kemudian ini sudah sesuai
jam 5, 8 menit ya. Yuk silakan kelompok Ardono saling bekerja sama untuk memasukkan penerapan sikap sesuai norma. Apakah itu masuk ke norma agama, norma kesusilaan, norma agama atau norma hukum. Udah apa tidak, Cak? Udah ya? Yuk diperhatikan supaya nanti waktunya kelompoknya maju bisa mengerjakan. Dan ingat apa is? Yuk masih ada waktu banyak. Yuk. Ayo bisa nomor channel. Ayo. Masuknya kemana? Jangan sampai ada yang ketinggalan. Yuk. Kira-kira mana? Lupakan yang tadi. Kalau kalian memperhatikan penjelasannya aplikasi tadi dengan melihat slide dari PPT tadi, ingat pasti bisa mengerjakan. Masih ada waktu 5 menit. Yes, yakin? Masih ada waktu, yakin? Sudah betul? Yakin? Yuk, berdiri di sisi papan tulis dulu sebentar, kita bahas sama-sama. Bentuk pelanggarannya. Betul apa tidak, Cak? Namanya apa tadi nih? Namanya apa? Penyuapan dan persidangan. Nah, kemudian ini apa? Agama. Nah, di sini tertera pemeluk agama, ya kan? Ya. Kemudian sudah betul semua yang pemeluk agamanya, yang kesopanan. Tadi ada berapa gambar, Cak? Kira-kira 4 atau 5 atau 6? 4, yakin? Kelompok gunung punya tahu? Ada berapa gambar? Nah, lupa. Harusnya ada 5, ya kan? Berarti ini kurang apa dan apa? Nah, ini masuk ini, ya kan? Kemudian ada budaya antri masuk ini, ya kan? Ya. Nah, ini baru betul. Ini benar. Ini cuma salah sama ini perolehan. Silakan duduk, tepuk tangan buat kelompok Ardono. Nah, bentar ya. Lanjut ke kelompok sungai. Silakan.
Berarti sampai di angka 6 ya. Sudah sampai di antara 5 dan 6. Mungkin ada yang masih keliru masuk kantongnya. Sudah dicek tadi, masih ada waktu 3 menit. Saling bantu. Sudah yakin? Sudah yakin? Sudah yakin belum? Masih ada waktu loh ya, masih ada 3 menit loh. 3 menit itu lama. Pikirkan dulu, mungkin ada yang masih keliru masuk kantong. Mungkin ya, kalau masih ada waktu dimanfaatkan untuk berdiskusi dengan teman kalian. Mungkin ada yang keliru, harusnya masuk kantong sebelah sini, ya kan? Jalan bertanya pada bapak polisi, ya kan? Apel ganjil menyeberang. Oh, ini masuknya pelan, enggak ada salah satu. Berarti baru dulu ini yang agama.
sesuai dengan norma tadi. Kira-kira sudah jelas dengan materi kita hari ini? Sudah? Bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Terutama norma yang berkaitan dengan kita sendiri dulu. Norma agama dulu. Karena itu Bang, landasan kita sebagai umat beragama. Selanjutnya, norma kesopanan, berarti dengan lingkungan sekitar rumah kita. Kemudian norma kesusilaan. Setelah itu baru kalau kita keluar ke jalan raya, ya kan? Sama apa? Dengan cara berinteraksi atau saling bercengkrama mungkin, atau bercakap-cakap dengan tetangga atau orang lain, cara berpakaian, ya kan? Setelah kalian mengerjakan tadi, coba kalian kerjakan asesmen yang sudah diberikan. Bu Fezi beri waktu 8 menit. Silakan kalian kerjakan, isi nama dan kelas kalian. Silakan dikerjakan. Dia tidak berlubang, bisa tak tulis. Dia tidak berlubang, bisa tak tulis. Yuk silakan dikerjakan. Yuk, masih beri waktu 8 menit. Nama jangan lupa dituliskan dulu, biar nanti lembar kalian atau LKPP kalian, lembar kerja kalian tidak tertukar dengan milik teman kalian. Kalau yang tertukar dengan kalian nilainya kebetulan sama sih, tidak merugikan siapa-siapa ya. Yang tertukar ya tidak rugi, yang ditukari juga tidak rugi. Kalau dalam tanda kutip nilainya yang tertukar itu nilainya bagus, malah senang, ya kan? Ya kan? Tapi kalau yang tertukar dengan kalian, yang kalian misalnya dapat nilai 80, tertukar dengan teman kalian yang nilainya 40, yang merugi siapa? Iya, makanya jangan sampai terlejor, jangan sampai lalai menuliskan, jangan sampai lupa menuliskan nama kalian. Boleh nama panggilan saja, tidak apa-apa. Tidak harus nama lengkap. Yuk coba dikerjakan. Kita tak dulu. Bisa sama bisa. Nah, ya enggak berubah langsung.
Dipahami dulu kalimat pertanyaannya supaya bisa mengerjakan. Kalimatnya dipahami dulu. Ada kesulitan? Nomor 1. Arti pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat itu apa? Di dalam norma agama, kalau tidak ada norma agama, jadi apa? Kriminalitas di mana-mana, sering berkata yang tidak baik, kan? Ya. Menit lagi.
pada pembelajaran kali ini kalian menyenangi atau tidak? Suka atau tidak? Kenapa kalian menyukai pembelajaran hari ini? Alasannya apa? Karena satu, seru. Dua, karena menyenangkan. Tiga, bisa bekerja sama dengan teman dengan kompak. Empat, mungkin keseruan hari ini belajarnya menjadi lebih menyenangkan, lebih ada pertanyaan tentang materi kita hari ini? Oke ya. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan lagi untuk esok hari dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila.